Selamat malam listeners, ketemu lagi bersama aku Nisca di Narasi Podcast. Setelah sebelumnya di bagian pertama kemarin tentang cintai dirimu sendiri dulu, untuk yang kali ini masih lanjutan di podcast yang sebelumnya. Jadi kalau teman-teman untuk yang belum mendengarkan yang pertama, sebaiknya ke podcast yang pertama dulu aja gitu. Baru nanti untuk lanjutannya ke podcast yang ini. Untuk di podcast yang kali ini aku mau kasih tahu ke teman-teman semuanya. Setelah teman-teman memahami bahwa harus dulu mencintai diri sendiri, di sini Nisca mau kasih tahu bagaimana caranya untuk kita mencintai diri kita. Ada beberapa cara di sini. Nisca mau kasih 8 cara ya untuk kalian, bagaimana caranya biar dengan sederhana membahagiakan diri kalian, mencintai diri kalian. Karena kamu mungkin berpikir bahwa mencintai diri sendiri itu merupakan perbuatan yang sedikit egois. Padahal nyatanya pikiran-pikiran yang seperti itu tuh agak keliru. Mencintai diri sendiri merupakan suatu fase yang sebenarnya untuk memperbaiki hidup kita sendiri di berbagai bidang. Nah, hal tersebut tuh bisa meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain, mau pasangan, keluarga, partner kerja, dan orang-orang di sekitar kita. Tentunya dengan mencintai diri kita sendiri, kamu memiliki kemudahan untuk mengenali kekurangan dan kelebihan yang kamu miliki. Nah, sebelum mencintai orang lain, ada baiknya kamu mulai mencintai diri kamu sendiri. Meskipun sebenarnya terlihat mudah ya gitu, tapi sebenarnya tuh nggak semua orang bisa menerima diri mereka dan kehidupan yang mereka jalanin. Kebanyakan orang akan membanding-bandingkan diri mereka dengan orang lain, karena pada dasarnya manusia itu sulit untuk puas dengan dirinya sendiri, dan mereka pasti akan selalu merasa kurang dan kurang. Nah, kalau kamu sedang dalam masa kurang percaya diri, ada beberapa hal nih yang mau aku sampein ke kamu biar bisa lebih mencintai diri sendiri. Yang pertama itu, jangan terlalu nurutin omongan orang lain. Terkadang memang penting sih untuk kita mendengarkan apa yang mereka katakan untuk diri kita, mungkin sebagai bahan introspeksi. Tapi ada baiknya ingatkan dirimu bahwa kamu gak perlu memaksakan dirimu melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Dan kamu gak perlu takut sebenarnya untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Harus berani untuk berbeda, karena mereka juga kan gak berhak untuk ngatur hidup kamu. Waktumu di dunia ini sih sebenarnya sangat berharga banget. Jadi jangan membuang waktu untuk ngurusin omongan orang lain yang belum tentu mereka lebih baik daripada kamu. Gitu ya. Mendengarkan omongan orang lain penting sebenarnya, tapi ada beberapa hal di mana kamu mesti jadi dirimu sendiri. Kemudian yang kedua, jauhi mereka yang selalu berusaha merendahkan kamu. Nah, sebaiknya kamu jauhi nih orang-orang yang membawa efek negatif ke hidup kamu. Kita tuh sebenarnya nggak perlu khawatir ya kehilangan mereka yang nggak peduli dengan diri kita gitu kan. Mereka cuman sekumpulan toxic people yang berusaha menjatuhkanmu. Karena ada dari sebagian orang yang nggak suka dalam melihat kesuksesan diri kita. Karena teman-teman yang baik akan selalu memotivasi kamu untuk melakukan perbuatan baik tentunya, bukan malah sebaliknya. Ingat, kualitas lebih baik daripada kuantitas. Kamu punya sahabat satu orang nih, tapi dia sangat berkualitas dalam arti memotivasi kamu, mensupport kamu, memberikan dukungan penuh buat kamu, percaya tentang apa yang kamu lakuin. Itu lebih baik loh daripada kamu punya banyak teman tapi mereka
selalu meragukan kamu, gak percaya tentang apa yang kamu lakuin, terus mereka juga ragu akan kesanggupan dari apa yang kamu bisa, gitu. Kemudian yang ketiga, maafkan kesalahanmu di masa lalu. Sebenarnya apapun kesalahan yang pernah kamu perbuat di masa lalu, kamu harus berusaha untuk merelakannya dan memaafkan dirimu sendiri. Kamu bukanlah manusia sempurna yang tidak luput dari kesalahan dan masa lalu yang kelam. Kamu harus segera move on dan bangkit dari masa lalumu, kemudian bersiaplah untuk menoleh tinta baru dalam babak yang baru. Jangan selalu terpuruk ya. Kadang kesalahan-kesalahan yang udah kita buat di masa lalu itu sebagai sebagai acuan sih buat kita biar nggak melakukan hal itu lagi di masa depan. Kemudian yang keempat, ciptakan perubahan dalam dirimu dan hidupmu. Karena hanya sesuatu tersebut membuatmu selalu bahagia, gak berarti kamu harus tetap melakukan itu selamanya. Kamu harus berani membuat perubahan yang berdampak baik untuk hidupmu dan lakukan kegiatan positif yang belum pernah kamu lakukan. Kemudian tinggalkan sesuatu yang membuatmu terkekang. Jadi jangan karena kamu merasa di zona aman dan zona nyaman, kamu terus terkungkung dalam perasaan yang seperti itu atau dalam keadaan yang seperti itu, gitu. Karena kamu berhak untuk mencoba sesuatu hal-hal yang baru dan buatlah dirimu seekspresif mungkin, gitu, dan sekreatif serta seunik mungkin. Kemudian untuk yang nomor 5, beri dirimu kesempatan untuk mencoba ide baru. Nah, terkaitan sama hal yang nomor 4 tadi, bahwa kamu gak perlu takut untuk mencoba hal yang baru. Kamu harus menciptakan peluang dan ide baru yang sesuai dengan dirimu, sehingga kamu bisa nyaman dengan ide tersebut. Buat semenarik dan seunik mungkin, dan keluarlah dari zona nyamanmu dan berpikirlah out of the box ya. Jangan selalu berpikir bahwa kamu gak bisa. No, hilangkan mindset itu dan timbulkan mindset bahwa aku bisa dan aku mau coba, gitu. Kemudian yang keenam, dengarkan intuisimu dan jujurlah dengan diri sendiri. Karena terkadang manusia sering mengabaikan intuisinya dan kata hati mereka. Padahal intuisi itu sangat penting sebenarnya untuk mencapai tujuan hidup. Mulailah dengan mendengarkan suara hatimu, karena rasa percaya diri itu muncul ketika kamu mengetahui apa yang kamu kerjakan dan yang kamu lakukan itu benar adanya. Jadi penting buat kamu mendengar kata hati kamu. Oh, baik nih buat aku. Oh, kurang baik nih buat aku. Jangan ragu untuk mengikuti kata hati. Kemudian yang ketujuh, percaya pada kemampuanmu sendiri. Karena segala sesuatu pasti akan terjadi jika kamu percaya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semua bisa kamu lakukan ketika kamu percaya pada kemampuanmu. Kamu pun bisa melakukan segala sesuatu. Kuncinya adalah ketahui dirimu sendiri dan percaya deh bahwa kamu mampu melakukannya. Intinya kamu mau dulu aja. Nanti segala sesuatunya akan mengikuti diri kamu. Dan yang terakhir nih, yang ke-8, jalanin hidup kamu dengan sebagaimana mestinya. Karena salah satu anugerah terindah yang kamu peroleh dalam hidupmu adalah sebuah kesempatan. Hidup kamu bukan hanya di antara hidup dan mati aja. Selagi hidup kamu bisa kamu jalanin sebaik mungkin, kamu bisa kok hidup seperti aliran arus yang jangan terlalu serius dengan hidupmu, gitu. Terkadang kita perlu untuk bercanda, terkadang kita perlu untuk mencoba hal-hal baru, terkadang kita perlu untuk coba-coba, tapi konteksnya tetap ya yang membangun jati diri yang positif, yang coba-coba dalam arti yang itu bisa mengembangkan diri gitu. Jangan coba-coba ke hal-hal yang negatif, oke?
Nah itu dia tadi 8 cara efektif untuk membantu kamu mencintai dirimu sendiri. Karena apa sih ya artinya kita mencintai orang lain ketika kita belum mampu mencintai diri kita sendiri. Oke. Sekali lagi semoga ini bisa membantu kalian semua dalam berusaha mencintai diri kalian sendiri. Dan itu dia tadi podcast lanjutan dari mulailah cintai dirimu sendiri gitu. Mungkin itu yang bisa Nisca kasih untuk podcast kali ini. Terima kasih banget untuk kalian yang mau mendengarkan sampai habis. Semoga hal-hal ini bisa membantu kalian dalam pengembangan diri kalian yang lebih baik lagi, dalam diri kalian yang mau mulai mencintai diri kalian lagi gitu kan. Kalau kalian memang merasa podcast ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian, ke kerabat kalian, ke orang-orang yang memang mau kalian bantu dan mau kalian tolong gitu. Silakan bantu like, komen, dan subscribe. Semoga hal-hal ini bisa mengubah sedikit banyaknya diri kalian dan kehidupan kalian di yang akan datang gitu. Sekian dari Nisca. Kamu semoga dimudahkan bahagiamu dan kamu pun berhak untuk bahagia. See you next podcast. Oke, dadah, good night, selamat malam, dan dinyanyikanlah tidurmu.